Di luar itu kan mereka nggak lihat dari pendidikannya, ijazah maksudnya formal pendidikan gitu loh. Tapi lebih kelihat ke skillnya. Selamat datang di channel Sanrasan dan di konten Sanrasan, ngomong sana ngomong sini kan, dengan tujuan kita dapat endorse dan kita dapat job offline. Wah itu ya, kita tidak masalah ya, kita tidak ganti baju dan tempatnya segini gitu. Semoga saja kita dapat endorse, gitu. dapat pakai baju clothingan dan tempatnya yang apa namanya yang proper, yang keren, yang YouTubeable. Biasanya Instagramable. Berhubung Instagram sudah mulai turun, ya udah YouTubeable atau TikTokable. Jadi di video kali ini kita bakal ngomongin tentang pekerjaan. Iya bro. Kira-kira pekerjaan di Indonesia ini susah. Sesuai dengan judul, kita membicarakan tentang kenapa di Indonesia cari pekerjaan itu susah. Susah bro. Sudah dapat pekerjaan, gajinya kecil pula. Itulah hidup bro. Wah, bukan itulah hidup, ada terusannya. Nggak ada. Itulah hidup di Indonesia. Kenapa? Menurut Anda bagaimana, Bung? Apa ya? Kenapa? Karena kenapa sulit mencari kerjaan ya? Karena di Indonesia kenapa di Indonesia sulit cari kerjaan ya? Karena yang kerja itu orang asing. Wow. Kita sudahi konten kali ini. Jadi buat warga Indonesia Kita sudahi konten kali ini. Kita cari endorse, bukan cari masalah. Ya memang masalah itu bisa menaikkan rating, tapi buat apa kaya? Tapi kalau hidup tidak tenang, tidur nyenyak itu mahal harganya, Bung. Ini pasti ini asu ternyata. Yang pendukung rezim sekarang. Ya kita ngomongin kerjaan. Kerjaan. Iya, karena memang ya mungkin lapangan pekerjaan masih kurang ya. Terus dan mungkin orang-orang Indonesianya sendiri, orang-orang kita dan aku sendiri juga kadang males untuk kerja gitu. Pengen yang instan, paham lah? Iya. Pengen yang instan gitu loh. Iya. Nggak kadang kan banyak orang yang enak kerja sendiri. Nggak usah ikut orang gitu, paham nggak? Iya. Enggak salah. Enggak salah. Dosa ini cerutu, sigarilos. Cigar bin cigar ya. Tahu kan dulu ada film Tongkat Pemukul Anjing, tahu kan? Terus nah itu kalau menurutku seperti itu. Jadi lihat orang-orang Indonesia itu ya yang aku tahu ya gitu, pengen yang instan, nggak ada seperti itulah gitu loh. Jadi otomatis cari kerjaan itu sebenarnya bukan susah, tapi mungkin ke arah malas mungkin ya. Yang malas yang cari kerja. Yang cari kerja mungkin ya. Mungkin loh ya. Tapi kan ada orang-orang, tapi kan sekarang udah banyak loh. Apa? Lowongan pekerjaan di Facebook, di itu kan banyak. Maksudnya mungkin ini persyaratannya ya. Persyaratannya yang misalkan S1, S2 gitu loh. Sedangkan warga kitanya sendiri kan ada yang mungkin belum mampu untuk sekolah tinggi. Ya. Gitu loh. Cuma kan dilihat ada skillnya. Juga yang otaknya tidak mampu untuk belajar sejauh itu. Mungkin seperti itu. Yang sebenarnya dia bisa bekerja. Saya punya jawaban lain nih, Yong. Apa? Saya nunggu nggak ditanya sendiri Anda. Kalau menurut Anda gimana gitu? Saya tunggu deh. Iya. Masih 3 menit kok. Coba ditanya. Kalau menurut Wawan Kotaro, kenapa di Indonesia itu sulit banget untuk cari kerja? Karena si pemilik lowongan pekerjaan itu trauma. Trauma apa? Karena orang-orang Indonesia itu banyak yang pekerjaannya tidak beres. Beda dengan di Jepang gitu. Kalau orang Jepang kan budayanya berbeda. Jadi cara kerjanya juga beda. Kalau kerjaannya jelek itu ngalu ya kan? Akhirnya keluar sendiri. Nah, berarti dari pola pikir dong. Budaya cara kerjanya. Di Indonesia banyak orang-orang yang kerjanya tidak bagus tapi tetap mempertahankan pekerjaannya. Makanya si bos-bos yang membuka lowongan kerja trauma, dikasih batasan yang ketat akhirnya. Akhirnya terjadilah yaitu sulit untuk cari kerja di Indonesia gitu ya.
Akhirnya dipersulit. Dipersulit ya. Kenapa? Karena ya logikanya si bos ini kan takut juga bisnisnya dikerjakan oleh orang-orang yang salah ya kan. Iya sih. Itu serius banget ya episode kali ini. Coba dulu. Ada. Gini loh. Jadi tapi kalau di luar itu kan nggak tahu ya. Setauku itu mereka nggak lihat dari pendidikannya, ijazah maksudnya formal pendidikan gitu loh. Tapi lebih kelihat ke skillnya. Jadi misalkan kalau desainer gitu ya, kalau desainer atau apa gitu ya kan dia itu kan kadang ada yang nggak sekolah desain tapi memang dia otodidak dan lebih pintar yang otodidak daripada orang yang sekolah desain misalkan seperti itu kan. Iya. Nah tapi kalau di Indonesia kan harus syaratnya dia punya ijazah formal, maksudnya formal itu misalkan yang desain harus ijazah desain kayak gitu loh. Diminta lulusan apa gitu kan khusus gitu loh. Padahal belum tentu, maksudnya skillnya aku di situ gitu loh. Kenapa tidak ada opsi lain gitu loh selain persyaratan itu gitu loh, opsi lain misalkan langsung dites di tempat. Paham kan? Desain nih aku nggak punya ijazah desain gini tapi langsung dites di tempat. Itu juga mungkin ya. Makanya susah ya. Susah Cari pekerjaan di Indonesia itu susah. Mungkin juga karena lowongan pekerjaan di Indonesia susah karena mungkin sudah kebanyakan karyawan kali ya isinya ya. Kebanyakan karyawan. Sebenarnya sih bukan susah ya pribadi ya. Kebanyakan orang Indonesia malas kali ya. Nah itu tadi di depan aku bilang tadi malas mungkin. Malas, makanya alasannya susah cari kerja di Indonesia gitu. Sebenarnya bukan susah cari kerja. Atau nggak cocok sama kerjaannya, Wan. Maksudnya milih-milih. Iya gini coy, yang namanya kerja itu ya kerja. Kadang-kadang orang Indonesia itu nggak bisa membedakan antara kerja dan hobi. Oh oke. Iya sih, iya. Iya sih. Kadang iya ya. Mencampur adukan antara hobi dan pekerjaan. Aku harus kerja sesuai dengan hobi. Lah kalau hobi Anda mancing, mau kerja apa? Mau jadi nelayan. Nelayan bukan mancing, tapi pakai perahu, pakai jala. Tapi mimpi orang Indonesia itu hobi bisa mendapatkan uang gitu. Mimpi pasti tiap orang kayaknya. Beda lagi. Ini lagi satu lagi. Beda lagi antara kerja dengan mengejar mimpi. Yang namanya kerja ya bekerja, dapat upah, udah titik. Kita berpikir dia kesalahan pola pikir orang Indonesia kayak gitu. Jadi yang namanya kerja, logika dasarnya ini cara belajar ala Elon Musk. Oh, oke. Iya, Bos. Jadi kita ambil gini cara belajarnya, cari ke akarnya. Kita pengen cari kerja. Oke. Ya. Kita tarik ke akarnya. Kerja itu apa sih? Oke. Apa kira-kira kerja? Kerja itu definisi kerja dalam bahasa itu apa? Melakukan satu hal tapi dibayar. Belum tentu. Kan kerja dong untuk mencukupi atau menghidupi itu. Itu masih belum sampai ke akar. Oh. Definisi kerja adalah melakukan sesuatu hal, itu kerja, mengerjakan sesuatu. Oh, cukup sih mengerjakan sesuatu cukup. Okay. Sebenarnya pekerjaan banyak. Ada halaman kotor disapu itu kerja. Tapi kan tidak dibayar. Bisa juga, makanya jangan nyapu rumahnya sendiri, nyapu rumah orang dong, biar dibayar. Kan gitu logika dasarnya. Tapi iya itu balik lagi ke ini loh. Makanya persepsi orang-orang Indonesia kerja itu harus pakai dasi, kerja itu harus bayaran gede. Tapi tanpa melihat skillnya layak dibayar gede atau tidak, ya kan? Iya. Hanya berpikir bayaran tapi tidak pernah mengupgrade skill. Oke. Makanya berasa kesulitan ya kan? Iya benar-benar. Balik lagi, arti dasar, makna dasar dari pekerjaan adalah melakukan sesuatu hal. Ini Anda juga kerja nih. Ini nih ganggu. Ini kerja. Nah, karena yang Anda petik-petik ini rumput, tidak dibayar. Tidak ada yang bayar. Kalau Lombok
kemungkinan dibayar. Atau bawang dibayar. Oke, ya masuk akal. Iya, bisa. Jadi kenapa orang Indonesia merasa susah cari kerja? Karena masih ada gengsi. Iya. Padahal untuk menuju ke puncak gunung itu dari bawah dulu. Iya. Dia pengennya loncat ke atas. Padahal dia tidak punya dana untuk beli helikopter. Oh ya, nggak mau capek dulu ya mungkin ya. Tidak mau berproses. Gitu. Sedangkan si Bill Gates itu OB kalau nggak salah dulu. Iya nggak salah, lali aku. Oh ini si Apple siapa? Steve Jobs. Itu juga mulai dari nol. Google diawali dari kantor garasi. Iya kan? Tapi modalnya ada. Nggak ada coy. Ada. Garasi itu. Iya, meskipun garasi kan uangnya ada uangnya di situ, ada modal. Enggak dikit dia, ada investor. Oh iya, investor ya. Investornya adalah Susan Wojcicki. Oh gini. Si CEO dari YouTube ini. Itu sejarahnya. Iya. Itu dia investor. Dia yang ngasih modal dan akhirnya dia megang Google AdSense waktu itu. Itu yang nolong. Makanya dia dibilang dia adalah Bunda AdSense. Itu. Makanya kalau mencari pekerjaan sudah tidak usah dicari, lihat kanan kiri Anda, itu sebuah pekerjaan. Kan nggak dibayar. Ya cari pekerjaan itu di tempat orang yang misalnya tadi nyapu. Iya. Ngepel itu juga pekerjaan. Intinya berarti nggak usah ada gengsi ya. Nggak usah ada gengsi. Oke, kalau mau bertahan hidup. Kalau mau bayaran kan. Kalau mau bayaran ya. Iya. Kalau sementara adanya markir ya markir aja. dulu. Yang penting dapat bayaran. Dulu. Yang penting halal. Halal. Siapa tahu dari markir ini diangkat jadi manajer Toko, kantor yang diparkirin parkir itu. gitu. Jadi banyak kejadian Iya. yang motivasi. Ya udah. Gitu ya. Jadi inti dari percakapan ini kenapa di Indonesia cari kerja itu susah karena orangnya milih-milih. Iya. Kalau sudah tidak nemu pekerjaan, ya udah pakai handphone bikin konten kayak gini. Udah. YouTuber.